Tentunya dari Jam 9 ini lahir dari member itu sendiri. Tapi pertanyaannya, seperti Pak Fiat, saya pernah lihat, apakah mereka kompeten, ya kan? Tentu mereka kompeten. Pertama kan ada satu yang harus dirangkul dari manajemen itu sampai Fitup on. Nah, yang kedua soal server yang ada di Malaysia. Ini semua sudah dikomunikasikan kepada Pak Mr. Jack Boy. Memang harus diambil itu server dari Malaysia dibawa ke Indonesia, karena data-data pribadi di Indonesia ini dalam hak undang-undang negara nggak bisa berada di luar negeri. Gini Pak, Bapak harus memahami dulu server itu apa dulu Pak. Ya, masuk akal nggak server dari Malaysia itu dibawa ke Indonesia? Itu gedenya seberapa kontainer Pak? Butuh berapa duit Pak untuk bawa ke sini aja? Lebih murah beli di sini. Jadi dipahami dulu nih Pak, omongan orang-orang itu masuk akal nggak Pak? Server dibawa ke Indonesia, emangnya server itu satu tas jinjing Pak? Enggak Pak, server itu gede Pak. Kantor Fitup 4 lantai nggak cukup Pak. Ya, jadi harus pahami dulu kata-kata mereka. Server dibawa ke Indonesia itu satu sudah nggak masuk di akal. Ya, lanjut Pak. Ya, silakan Pak Irwan. Soal server, mau nggak mau ya memang harus diambil bagaimanapun caranya, bagaimana bentuknya, tetap harus ditunaikan permintaan dari Pak Tonggam kan, server harus ada di Malaysia. Akhirnya ya itu Fitup nggak punya Pak. Jadi apanya yang dibawa ke Indonesia Pak? Itu sewa Pak. Sewa. entah mau sewa atau tidak, yang jelasnya dari server itu ada data-data member di situ Pak, ada data-data member. Gimana mau bawa ke Indonesia uang sewa? Walaupun ada data member tidak punya hak. Itu sewa Pak. Intinya kan gini, mau sewa kan data-data kan bisa di server dibawa ke Indonesia itu sudah salah Pak. Pak Sukirman harus jadi orang yang cerdas. Jangan mau kayak kerbau dicucuk hidungnya. Server, ya langsung ngomong sama mereka. Gimana caranya server dibawa ke sini? Jelasin. Oh, gini, emang server satu cas jinjing? Server itu pahami dulu Pak, gedenya seberapa? Kalau punya milik sendiri ya. Kalau nyewa apa bisa dibawa ke Indonesia? Nggak bisa. Sewa itu Pak. Makanya Pak Tokam bilang server harus ada di Indonesia. Maksudnya apa? Bikin sendiri di sini supaya apa? Gampang mengawasinya. Emang murah Pak server Pak? Lebih ya, tapi usaha yang dari pihak kami tetap mereka buat kesepakatan dengan pemilik rumah, harus ini ada pemberitaan seperti ini ya, mau nggak mau kalau Pak pemilik rumah ini usahanya pengen lancar, karena memang dipromosikan di Indonesia, harus ngikut ya kan. Dalam artian bukan berarti berpindah nama, enggak. Walaupun servernya sudah ada di Indonesia, ya namanya usaha kok bisa dikatain nggak mungkin, gimana sih ceritanya nih? Namanya usaha itu, dan berupa suatu tekanan dari pemerintah bagaimana Fitup bisa on, kan salah satunya server harus ada di Indonesia. Apalah arti dari perjuangan itu kalau misalnya dari Pak Tonggam itu nggak bisa dipenuhin. Ya Pak, lanjut Pak. Apakah mau manajemen Fitup di Malaysia berberondong-berondong juga di Indonesia? Kan pertanyaan saya kan tadi seperti itu. Manajemennya kan di Malaysia. Nah, sedangkan yang di sini mengonkan tanpa mereka itu loh. Yang saya bahas tanpa mereka itu loh. Lanjut Pak. Pahami di situ Pak. Bapak tadi nggak dengar ya? Yang saya maksud tanpa mereka itu bukan manajemen yang ada di Malaysia Pak, bukan. Ya saya sebut ulang lagi kembali ya. minum. Yang disebut manajemen itu yang berinisial NPW.
Cuma ada pengecualian di antara mereka itu. Ada satu orang yang harus dirangkul karena namanya udah tercantum di undang-undang perusahaan PT Futuro Vitek sampai nih Fitup on. Nah, soal pelaporannya nanti karena udah dilaporkan ke Bareskrim, yaitu sudah juga dari pihak kami udah ngatur gimana pelaporan ini nggak berimbas kepada perusahaan. Dalam artian semua dari permintaan normalisasi dari Pak Tonggal ini bisa ditunaikan semuanya, termasuk server yang ada di Malaysia itu dibawa ke Indonesia. Itu bukan masalah loh bagi seorang pebisnis. Yang penting bisnisnya bisa jalan, bisa ada penghasilan, nggak saling merugikan. Mau gimana pun usahanya ya nggak masalah. Ya, betul, tidak ada masalah bagi seorang pebisnis. Cuman, ya masuk akal nggak? Itu aja. Sama saja Bapak ingin melegalkan bisnis narkoba di Indonesia. Bilang dong, pebisnis bisa aja. Apa ada? Nggak bisa, ada undang-undang ya Pak. Narkoba tetap aja narkoba. Tidak bahkan bisa legal di sini Pak, walaupun diusahakan sampai tainya keluar juga nggak bisa Pak. Sama saja Bapak bilang server, bagaimanapun server harus ada di Indonesia. Ya beli, namanya usaha itu ya beli. Jangan bawa dari Malaysia atau dari Singapura bawa ke sini, itu bukan punyanya Fitup Pak. Beli di Indonesia, bikin server di sini. 100 miliar, 200 miliar, beli. Mamuri kan lagi mikirin duitnya tuh. Gimana caranya Fitup on? Beli server dulu, gablek gak duit. Jangan terlalu percaya. Percaya boleh, tapi harus dipikirkan dong, logisnya masuk enggak di otak kita. Kalau oh iya ya, bagaimanapun caranya server harus ada di Indonesia. Kalau servernya nyewa, berarti caranya bagaimana? Berarti beli dong. Ya beli. Berapa duit? Itu izinnya bagaimana? Kan nggak boleh sewa, harus beli atau milik sendiri. Kalau bawa server dari luar negeri itu servernya siapa yang dibawa? Makanya kan nggak bisa bawa server dari Malaysia apa dari Singapura, nggak bisa Pak. Jadi harus beli. Itu suatu usaha yang harus dilakukan, ya beli, bukan membawa. Ya, satu itu kesalahan dalam pola berpikir. Kedua, bagaimana caranya Fitup bisa on? Membayar semua VIP yang ada di member. Sudah jumlahnya berapa Pak? Sudah tahu belum jumlahnya berapa? Kalau belum tahu jumlahnya, jangan berpikir untuk on. Gimana caranya Bapak mau berenang kalau tidak, mau belajar berenang kalau itu kolam itu ada air apa tidak? Mau berenang kolam tanpa air. Bapak mau meng-on-kan Fitup tanpa mengetahui bagaimana caranya meng-on-kan. Harus bayar. Berapa bayar? Berapa duit yang harus dibayar? Itu harus tahu dulu. Jadi persiapkan pelurunya untuk bayar. 320 triliun Pak kalau mau bayar Pak. Sudah tahu angkanya? 320 triliun. Mau bayar? Ayo. Orang yang bilang mau meng-on-kan Fitup, mau diusahakan, pebisnis mana yang punya duit liquid ya, duit nganggur 320 triliun. Haritanu Sudibyo aja nggak ada duit segitu Pak. Mau tak integrasi pelan-pelan, serobot sama pas. Pak, bodoh boleh, tapi jangan mau dibodoh-bodohin. Kalau Makanya kan Pak Togam tuh nantang. Apakah terlalu berat kali ya persyaratan yang dari SBI, makanya Fitup nggak bisa on? Kan pernah bilang begitu Pak Togam, sering malah. Ya karena 320 triliunnya itu. Server harus ada di Indonesia. Masih banyak lagi Pak yang harus dibenahi. Urusan Bareskrim belum beres. Belum lagi duit yang harus dibayar. Janganlah mikirin Fitup on Pak. Wis toh, pecah palanya Pak. Pak Setil mau tak integrasi pelan-pelan nanti ke arahnya ke mampu nggak beli VIP diseruduk duluan biar sabar. Lah kok apa kowe? Jangan jalan-jalan nanti. Makanya
saya sebenarnya nggak marah sama Pak Sukirman. Saya nih kasihan sama pola pikir Pak Sukirman yang sudah diarahkan yang salah. Saya ini ingin mengarahkan untuk apa ya? Kalau orang berbicara dengan Pak Sukirman itu jangan langsung dimakan mentah-mentah, Pak. Ya, jadi Pak Sukirman itu bisa berpikir lebih maju lagi 10 langkah ke depan. Jangan berpikir malah mundur ke belakang.